Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dan kami dari kelompok 3 mata kuliah Kewarganegaraan akan mempresentasikan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya kepulauan. Wilayah kepulauan yang terbentuk dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian dan sistem pemerintahan NKRI. Yang kedua, apa sajakah fungsi dan tujuan dari dibentuknya NKRI. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pembentuk nasionalisme NKRI. Yang pertama, yaitu pengertian dan sistem pemerintahan NKRI. Pengertian NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara yang kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di samping itu, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi adat yang berlainan satu sama lain dan tercermin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda tetapi tetap satu jua. Sistem pemerintah NKRI Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Musyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat selama 7 bulan, yakni 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, namun kembali ke bentuk pemerintah republik setelah jatuhnya Orde Baru tahun 1996 sampai 1997. Pemerintah merespon daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis dengan menawarkan konsep otonomi daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Itulah sedikit dari pemerintahan dan sistem pemerintahan NKRI yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni rumusan masalah yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, fungsi dan tujuan NKRI. NKRI dalam kaitan dengan negara tujuan adalah apa yang secara ideal akan dicapai oleh negara, sedangkan fungsi merupakan pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai. Jadi negara adalah alat dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Menurut Maryam Budiarjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut. Yang satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kewarganegaraan, damai, abadi, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh teman saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur-unsur pembentuk nasionalisme NKRI. Adapun unsur-unsur pembentuk nasionalisme NKRI sebagai berikut. Yang pertama adalah kesatuan sejarah,
bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari satu proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman 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 apa zaman kerajaan dan kemudian datang penjajah. Nah, setelah itu terjadilah tercetus Sumpah Pemuda tahun 1928, dan akhirnya Indonesia ini memproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang kedua adalah kesatuan nasib. Apa itu kesatuan nasib? Yaitu bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib, yaitu penderitaan penjajahan selama 3,5 abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan Indonesia secara bersama, dan akhirnya mendapatkan kegembiraan yaitu kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebab diberikannya Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan yang ketiga yaitu kesatuan kebudayaan. Kesatuan kebudayaan yaitu walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, namun keseluruhan itu merupakan kebudayaan yang satu, yaitu Indonesia. Jadi kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang di atas akar-akar kebudayaan nasional Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang keempat yaitu kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia ini hidup dari mencapai kehidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi, yaitu satu tumpah darah Indonesia. Dan yang kelima, kesatuan asas kerohanian. Apa itu kesatuan asas kerohanian? Yaitu bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini sebagai pandangan hidup dan filsafat hidup serta cita-cita dari seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia ini. Mungkin hanya itu yang saya presentasikan sedikit saja untuk sama-sama belajar. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh teman kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit dari rumusan masalah materi negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kami jelaskan. Atas perhatiannya kami jika dari kelompok kami jika ada atau berkenan kami mohon maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.